Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang kami hormati pimpinan FKIP UAD, dalam hal ini hadir bersama kita Bapak Dr. Dodi Hartanto MPD selaku Wakil Dekan FKIP. Yang kami hormati Profesor Dr. Kokom Komalasari MPD, pembicara kita pada seminar kali ini. Ini guru kami di Universitas Pendidikan Indonesia, ya. Kemudian terima kasih Prof sudah berkenan untuk membersamai kami di pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu dosen di lingkungan program studi PPKN UAD, para pimpinan dan pengurus HMPS PPKN UAD, kemudian para tamu undangan, pimpinan Ormawa di lingkungan FKIP, baik organisasi kemahasiswaan maupun organisasi otonom Muhammadiyah, para peserta, Bapak Ibu guru, alumni dan para mahasiswa yang tadi disampaikan menyebar ya dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah. Dan tidak lupa juga para panitia yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita diperkenankan untuk berkumpul, bersilaturahim, berdiskusi ya, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi keterampilan dalam webinar nasional media pembelajaran, khususnya untuk media pembelajaran PPKN. Saya sebenarnya ingin di bagian kedua gitu ya, biar menimba ilmu dulu dari Prof. Kokom. Saya kan hanya mengikuti saja, niatnya begitu. bagian mengikuti saja. Nah, tetapi Prof. Kokom mempersilahkan saya untuk tampil yang pertama. Tidak mengapa, nanti bagian besarnya saya kira akan disampaikan oleh Prof. Kokom. Mohon izin. Ibu udah saya masukkan. Izin menampilkan tayangan. Nah, Bapak Ibu, para peserta semuanya, ini yang kami ambil tentang inovasi media pembelajaran PPKN di masa pandemi COVID-19. Jadi, saya hanya akan mengambil satu bagian saja, bagaimana inovasi media pembelajaran PPKN di masa pandemi COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan nanti bagian besar tentang bagaimana inovasi dan bagaimana media pembelajaran dalam pembelajaran PPKN itu nanti diuraikan lebih lanjut oleh Profesor Kokom. Ada 3 bagian yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama pengantar, kemudian yang kedua mengapa kita perlu inovasi media pembelajaran PPKN, dan yang ketiga ini salah satu inovasi menurut kami adalah podcast untuk pembelajaran PPKN. Bapak Ibu hadirin peserta webinar nasional, kita memaklumi bersama dan merasakan bersama, saya kira ya, sejak 16 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah-sekolah meminta siswanya untuk belajar di rumah. Hal ini sebagai respons gitu ya atas wabah COVID-19 yang melanda bangsa kita dan tentunya bangsa-bangsa lain di seluruh dunia ini. Kita begitu COVID melanda itu kan disadarkan
disadarkan kembali tentang proses-proses pendidikan yang selama ini dijalankan. Pandemi COVID-19 telah mengembalikan anak-anak dari didikan gurunya kepada orang tuanya tanpa bisa menolak. Jadi sejak Maret itu anak-anak, para peserta didik gitu ya, baik di tingkat pendidikan dasar dan menengah sampai pada jenjang perguruan tinggi itu belajar dari rumah atau BDR. Nah, ada yang menulis dan ini menarik menurut kami bahwa ketika anak-anak dikembalikan atau belajar di rumah sebenarnya mengembalikan anak-anak dari didikan gurunya kepada orang tuanya, ini orang tuanya tanpa bisa menolak, dan ini menyadarkan kepada kita semua tentang bagaimana sebenarnya peran orang tua berkaitan dengan pendidikan. Maka kami tulis di sini, para orang tua ini seyogianya menyadari kembali. Nah, kembalinya di dalam kurung ya, seyogianya juga di dalam kurung. Para orang tua seyogianya menyadari kembali arti dan hakikat pendidikan anak. Siapa sesungguhnya yang menjadi guru pertama dan utama bagi anak? Nah, kalau selama ini Bapak Ibu orang tua ya termasuk kami sendiri merasakan seolah-olah merasa sudah selesai begitu menitipkan pendidikan anak di lembaga-lembaga pendidikan, maka melalui COVID-19 ini kita orang tua terutama disadarkan siapa sebenarnya yang menjadi guru pertama dan utama bagi anak. Kita diingatkan kembali karena sesungguhnya guru utama ya pendidikan anak itu ya di keluarga, terutama ibu. Nah, sebelum COVID-19 pernah ada kasus yang kemudian ditweet oleh Najwa Shihab, kakaknya Najwa Shihab ini, katanya lagi kekerasan di pendidikan jadi percakapan. Murid yang menganiaya guru beramai-ramai kita salahkan. Lupa bahwa anak seringkali adalah korban lingkungan. Orang tua murid dan guru saling menyalahkan, lupa bahwa kita perlu bekerja sama di rumah maupun di sekolah. Jadi Bapak Ibu hadirin para peserta webinar, tugas pendidikan bagi anak itu ternyata yang utama memang ada di keluarga, tetapi tidak cukup hanya keluarga. Makanya di sini ada lingkungan, ada pihak-pihak lain, dalam hal ini adalah lembaga pendidikan dan masyarakat yang juga perlu bekerja sama dalam melaksanakan pendidikan bagi anak-anak kita. Di rumah atau di keluarga diberikan pendidikan yang baik, kemudian di sekolah juga demikian. Tapi lingkungan tidak mendukung, itu akan sulit gitu ya, sulit berkembang para peserta didik menjadi insan-insan yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita. Jadi apa yang ditweet oleh Najwa Shihab ini meneguhkan peran dari orang tua, kemudian lingkungan dalam hal ini masyarakat, dan lembaga pendidikan yang sama-sama memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan pendidikan kepada anak-anak kita. Ini dalam kondisi normal seperti ini. Jadi dalam kondisi normal, dalam keadaan proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, jadi kondisi normalnya semua lembaga, semua pihak, semua pranata ini memiliki tanggung jawab yang besar. Tetapi setelah COVID-19, di mana anak-anak ada di rumah, gitu ya, maka yang memiliki porsi besar adalah orang tua di rumah. Gitu, orang tua di rumah. Sekalipun demikian, tentu Bapak Ibu guru juga tidak tinggal diam. Kami merasakan sendiri bagaimana kita mempersiapkan proses-proses pembelajaran agar proses pembelajaran itu tetap dapat berjalan sekalipun dengan cara yang berbeda.
Bapak Ibu hadirin peserta webinar, sekolah dengan kebijakan pemerintah itu kemudian menerapkan metode pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, ya. Pendidik, nah, kami kutip di sini, pendidik seolah dipaksa, dipaksanya pakai tanda kutip ya, seolah kita tuh dipaksa beralih dari proses pembelajaran tatap muka atau PTM ke belajar dari rumah atau BDR atau pembelajaran daring. Karena barangkali banyak dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen belum benar-benar menyiapkan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Tetapi dengan kebijakan itu akhirnya kita dipaksa. Jadi ada semacam akselerasi revolusi industri 4.0 yang sering didengung-dengungkan sebelumnya. Ya, di seminar-seminar kita sering mendengungkan bahwa kita memasuki dan harus siap dengan revolusi 4.0 dan masyarakat 5.0. Nah, tetapi kita tidak secara benar-benar menyiapkan itu. Melalui COVID-19 ini kemudian kita betul-betul dipaksa harus mengakselerasi revolusi industri 4.0 itu. Makanya terjadilah di sini ada kegagapan terhadap pembelajaran daring. Kegagapan pembelajaran daring ini telah menyebabkan pembelajaran daring dimaknai sebagai pemberian materi dan tugas daring sebanyak-banyaknya. Ya, di awal-awal bulan Maret itu, ya, di semester kalau di kampus semester genap 2019-2020 gitu ya. Kalau di WADE sendiri, Prof. Kokom ini ketika diputuskan untuk belajar dari rumah, perkuliahan semester genap itu baru berjalan 2 pertemuan. Baru 2 pertemuan, kemudian ya itu dipaksa kita harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Bagi Bapak Ibu dosen yang sudah terbiasa, itu tidak jadi masalah. Tetapi bagi yang belum terbiasa dan belum menyiapkan pembelajaran daring, ini yang kemudian menjadi masalah. Akhirnya kegagapan itu melahirkan pemaknaan atau praktek pembelajaran daring sebagai pemberian materi dan tugas daring sebanyak-banyaknya. Yang penting sudah menyerahkan bahan materi, dianggap sudah melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Ya, teman-teman mahasiswa, berikut dikirimkan materi untuk hari ini. Silakan dipelajari. Begitu ya. Nah, setelah dipelajari, kerjakan tugas sekian. Dikumpulkan melalui email misalkan atau melalui grup WA dan sebagainya. Itu di perguruan tinggi. Nah, bagaimana di sekolah? Sekolah juga demikian. Di awal-awal pembelajaran daring itu, kami juga merasakan memiliki anak kelas 2 waktu itu, kelas 2 SD, itu tiba-tiba setiap hari selalu diberi tugas gitu ya dari Bapak Ibu guru. Ya, tugasnya macam-macam, ya, tugasnya macam-macam. Sehingga setiap hari kita disibukkan dengan upaya mendampingi anak-anak kita di rumah, ya, agar bisa menyelesaikan tugas-tugas itu karena target waktunya jelas gitu ya. Dikumpulkan maksimal jam berapa gitu ya. Padahal kita menyadari semua bahwa tidak semua para peserta didik itu siap dengan proses-proses pembelajaran secara daring itu. Jadi pemberian materi dan tugas daring bahkan tanpa umpan balik, pokoknya sudah dikumpulkan selesai gitu ya. Guru juga ketika sudah menerima tugas-tugas itu selesai. Bapak Ibu dosen juga ketika menerima tugas dari para mahasiswa, dianggapnya proses pembelajaran sudah selesai tanpa memberi umpan balik atau tanpa dialog. Padahal esensi dari perkuliahan adalah ada proses dialog, proses membangun pengetahuan gitu ya antara guru, antara peserta didik, para mahasiswa dengan dosennya. Nah, kemudian
siapa yang mengeluh? Nah, ini barangkali Bapak Ibu masih ingat, bukan hanya siswa yang mengeluh dengan pembelajaran daring, ya. Pendidik dan orang tua pun demikian. Di sini Bapak Ibu mungkin eh, tahu namanya Soleh Solihun, ya. Komika, kemudian ya dia juga orang tua, apa, pernah nge-tweet ini di awal-awal di bulan Maret tanggal 17. Dia nge-tweet, bocah dibikin belajar di rumah tuh mengingatkan orang tua bahwa jadi guru itu susah dan perlu tingkat kesabaran yang tinggi. Tanda tangan, bapak yang nggak sabaran dan pusing menemani anaknya belajar di rumah. Seorang Soleh Solihun saja sampai nge-tweet seperti ini. Jadi dia nggak sabaran dan pusing katanya menemani anaknya belajar di rumah. Ya, Soleh Solihun mungkin bukan guru gitu ya, bukan guru. Makanya ketika mendampingi anaknya seperti ini, wajar kalau merasakan tidak sabar dan pusing. Nah, kami Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru yang punya anak masih sekolah juga merasakan hal yang sama. Jadi ngajar anak yang lain itu lebih enak dibandingkan dengan ngajar anak sendiri ternyata gitu ya, mendampingi anak sendiri. Kemudian ini masih ingat Bapak Ibu semua, ini video lucu kali ditulisnya video lucu, ibu bantu anak kerjakan tugas. Aksi lucu Tante Lala yang ajari anaknya menghafal Pancasila. Sampai diulang-ulang gitu ya, sampai mimik mukanya apa namanya ya, saking kesalnya atau apalah ya. Pancasila 1, ketuhanan yang mana esa, terus saja diulang-ulang, yang mana esa ya, sampai sampai viral. Nah, kemudian juga ada Bapak Ibu ini saya kutip juga dari Twitter, ini netizen NU Jatim baru mendengarkan radio, anak-anak baru sadar kalau orang tua lebih galak dari guru saat belajar di rumah, gitu ya. Anak-anak jadi kangen sekolah. Ini baru di bulan apa ini anak-anak bulan Mei ya, anak-anak sudah kangen untuk sekolah. Kalau kayak gitu terus gunanya orang tua apa? Padahal disebut Rasul sebagai madrasatul ula ya. Tadi guru orang tua itu adalah madrasah yang pertama ya, sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Kemudian Bapak Ibu ini berjuang untuk tetap belajar. Barangkali nanti Bu Kokom juga akan menyampaikan bagaimana pengalaman-pengalaman para orang tua, siswa gitu ya, termasuk guru melaksanakan proses-proses pembelajaran selama masa pandemi ini. Berjuang mencari sinyal, kemudian disiasati karena tidak ada fasilitas media, handphone dan sebagainya. Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Bantul lakukan home visit gitu ya. Home visit, langsung datang ke rumah-rumah, dikumpulkanlah para peserta didik yang ada di dekat rumah itu. Kemudian nah ini juga bagian dari perjuangan. Betul sekali. Dengan mendatangi langsung muridnya pada masa belajar daring, para pahlawan tanpa tanda jasa ini ingin pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang anak didiknya dalam meraih mimpi dan cita-cita. Ini juga sama home visit sebetulnya ya. Bagaimana perjuangan Bapak Ibu guru ya. Perjuangan dan semangat kemerdekaan dari pahlawan nasional yang juga Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, turut diusung sejumlah guru di tanah air. Pada masa pandemi COVID-19 ini, beberapa pejuang pendidikan anak berkebutuhan khusus rela menjemput bola, mendatangi rumah peserta didik untuk mengajar. Seperti di Subang, Jawa Barat, Irna Susanti, yang merupakan salah satu guru sekolah luar biasa negeri 1 Subang, setiap hari menyambangi satu persatu muridnya di rumah. Hal ini ia lakukan. Nah, saya lewati Bapak Ibu, ini bagian dari perjuangan Bapak Ibu guru ya.
bagaimana melaksanakan proses pembelajaran di masa pandemi ini, melaksanakan home visit, mendatangi rumah-rumah siswa. Yang di tayangan barusan itu adalah mendatangi rumah siswa yang berkebutuhan khusus. Ya. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus langsung didatangi oleh Bapak Ibu guru karena harus mendapatkan pendampingan yang lebih gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan para peserta webinar, ke depan ini mulai Januari 2021 pemerintah telah mengizinkan pembelajaran tatap muka ya, PTM dengan mengedepankan dua prinsip utama. Pertama, kesehatan dan keselamatan sebagai prioritas utama, dan yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial. Ini informasinya belum lama ya, baru kemarin tanggal 20 November disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan didampingi para menteri yang lainnya ya, Menko PMK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama ya, dan dari Satgas COVID-19 pusat gitu ya. Jadi insya Allah ini mudah-mudahan mulai Januari 2021 pemerintah telah mengizinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka tentu dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Karena yang dikedepankan adalah prinsip kesehatan dan keselamatan serta tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dari para peserta didik. Pemerintah ini mengakui, Bapak Ibu semua, pemerintah mengakui bahwa semakin lama PTM tidak terjadi ya, pembelajaran tatap muka tidak terjadi, semakin besar dampak negatif yang terjadi pada anak. Ya. Jadi semakin besar dampak negatif yang terjadi pada anak ketika PTM tidak dilaksanakan. Nah, kebijakan menyelenggarakan PTM nanti akan diserahkan kepada 3 lembaga, 3 peranata. Yang pertama pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah, kemudian satuan pendidikan, sekolah, ya, termasuk kepala sekolah, dewan guru, komite, gitu ya, dan orang tua. Jadi kalau ketiga lembaga ini setuju untuk menyelenggarakan pendidikan tatap muka, maka PTM bisa dilaksanakan. Tetapi kalau salah satu saja tidak setuju, misalkan komponen orang tua belum menyetujui, maka pembelajaran nampaknya akan tetap dilaksanakan secara daring. Nah, kemudian kondisi-kondisi tersebut, gitu ya, pengalaman-pengalaman bagaimana COVID-19 telah dalam tanda petik memaksa kita melaksanakan pembelajaran secara daring dan terjadi kegagapan gitu ya, kegagapan dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran atau dalam bahasa lain ada disrupsi di dalam pendidikan di mana kita mengakselerasi revolusi industri 4.0. Kemudian bagaimana ke depan gitu ya? Bagaimana ke depan? Apakah dengan tahun 2021 itu dengan pembelajaran tatap muka, pembelajaran daring ini otomatis dihentikan atau seperti apa? Nah, kami memandang bahwa ada tidaknya pandemi gitu ya. Pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring ini adalah sebuah keniscayaan dalam proses-proses pembelajaran kita. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebenarnya telah mendorong kita untuk mampu melaksanakan pembelajaran tanpa tatap muka langsung gitu ya di kelas. Nah, bagaimana hal itu harus kita sikapi? Maka kami mengajukan di sini perlu ada inovasi dalam media pembelajaran PPKN. Pada saat pembelajaran daring yang sebelumnya kita laksanakan, kita semua akan menggunakan berbagai platform ya, menggunakan berbagai moda pembelajaran agar pembelajaran itu bisa dilaksanakan
secara maksimal. Bisa yang paling sederhana misalnya memanfaatkan WhatsApp sekarang ya, memanfaatkan WhatsApp atau WhatsApp Group, kemudian Telegram, atau yang seperti tetap maya kita hari ini menggunakan Zoom, Google Meet, gitu ya, atau menggunakan e-learning ya, menggunakan e-learning dengan berbasis pada Moodle dan sebagainya, atau aplikasi-aplikasi lain yang mirip-mirip dengan proses pembelajaran e-learning, misalkan Google Classroom tadi, kemudian ada Schoology, ada Edmodo dan sebagainya yang tentu ini sudah familiar di kalangan Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen. Nah, karena ke depan pembelajaran jarak jauh ini menjadi keniscayaan, tidak adanya pandemi, maka kita perlu melakukan inovasi terhadap media pembelajaran, apalagi dalam pembelajaran PPKN. Mengapa gitu ya? Mengapa kita perlu inovasi? Kami kutipkan di sini bagaimana sebenarnya pendidikan kewarganegaraan. Di sekedar mengingatkan Bapak Ibu guru di sekolah, terutama guru PPKN, bahwa PKN ini dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Itu yang utama. Bagaimana menjadikan peserta didik menjadi manusia yang di dalam dirinya memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen NKRI. Bapak Ibu, tugas guru PKN itu ya cukup berat gitu ya, terutama dalam mendidik warga negara agar mereka begitu lulus itu memiliki komitmen terhadap NKRI, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, bermoralkan Pancasila gitu ya, menjunjung tinggi nilai moral Pancasila dan sadar terhadap konstitusinya serta menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi tugasnya tidak sedikit gitu ya, tidak ringan itu tugas guru PPKN itu. Belum lagi kita diberikan tugas untuk mengembangkan kompetensi spiritual dan kompetensi sosial para peserta didik. Itu yang diberikan tugas kan guru PPKN, kemudian guru pendidikan agama ya, KI 1, kemudian KI 2 ya, kompetensi inti spiritual dan sosial itu menjadi tugas yang diberikan kepada guru-guru PPKN. Nah, bagaimana dalam pembelajaran jarak jauh melatih hal-hal seperti itu? Tentu perlu ada inovasi pembelajaran. Nah, baik Bapak Ibu dan hadirin peserta, berikutnya adalah mengapa inovasi media pembelajaran PPKN ini saya coba kutipkan tentang inovasi apa dan mengapa inovasi itu. Di dalam kamus bahasa Indonesia ya, KBBI Kemdikbud ya, yang online, inovasi ini adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru atau pembaruan. Jadi inovasi bisa memasukkan hal baru atau memperbarui yang sudah ada, atau yang kedua penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya tentang gagasan yang baru, metode yang baru, alat yang baru dan sebagainya. Nah, mengapa kita perlu inovasi? Inovasi sekolah dalam difusi teknologi informasi dan komunikasi ini sebagai jawaban atas tantangan yang terjadi dalam disrupsi di dunia pendidikan. Disrupsi yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa ada disrupsi ketika kita yang terbiasa dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara langsung beralih ke pembelajaran secara daring. Ada kegagapan teknologi baik di kalangan guru, dosen, siswa,
termasuk juga orang tua yang mendampingi di rumah. Maka inovasi ini menjadi jawaban, salah satu jawaban dari disrupsi di dunia pendidikan tadi. Nah, kemudian kami menawarkan salah satu saja uh, inovasi tadi. Ini bukan penemuan yang baru, metode baru, gagasan baru atau alat baru, tetapi alat yang sudah ada sebenarnya. Alat yang sudah ada, mungkin nanti Prof. Kokom akan menguraikan bahwa di antara media pembelajaran itu ada media audio. Nah, media audio itu salah satunya adalah rekaman. Nah, bagaimana rekaman ini kemudian kita olah sedemikian rupa sehingga lahir inovasi-inovasi baru. Nah, kami di perkuliahan di program studi PPKN UAD misalnya mengembangkan podcast untuk pembelajaran PPKN. Sekolah dengan dukungan guru, komite sekolah, dan orang tua murid ini harus bersiasat memanfaatkan teknologi untuk mengatasi beragam tantangan dalam pembelajaran daring. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat ini kan ini akrab sekali dengan generasi sekarang sudah generasi apa? Z ya, bukan lagi generasi milenial, tetapi sudah bergeser ke generasi Z. Mereka sangat akrab dengan teknologi informasi dan komunikasi, dan seyogianya keakraban para siswa, mahasiswa dengan teknologi informasi komunikasi ini kita manfaatkan dengan pengembangan media pembelajaran. Salah satu inovasi yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan podcast untuk pembelajaran. Ya, kami angkat salah satu saja ini podcast. Nah, Bapak Ibu ini contoh bagaimana podcast ya yang kami temukan misalnya beberapa podcast ya para tokoh juga punya podcast ya. Ini kalau kita telusur di Google Podcast, ini ketemu misalkan ada kajian-kajian Ustadz Abdul Somad, ini Persada UAD ini, pesantren mahasiswa Ahmad Dahlan, ini Prof. Amin Rais, ini kajianmu, ini Muhammadiyah, Agim gitu ya, dan banyak lagi podcast yang dikembangkan oleh para tokoh-tokoh bangsa kita. Di dunia pendidikan atau bidang pendidikan juga tersedia banyak podcast, Bapak Ibu. Ada podcast belajar bahasa Inggris di sini. Ya, ini yang biasa kami buka gitu ya, podcast yang biasa kami buka. Ini belajar bahasa Inggris, menganalisa. Ini kebetulan namanya analisa, jadi dia buat podcast menganalisa. Pengen bahagia, ini cerita-cerita keluarga bagaimana menemukan kebahagiaan. Ini Mary Riana bagi teman-teman Bapak Ibu hadirin yang terbiasa menyimak motivasi-motivasi bisa di sini. Dan ini yang kami kembangkan ya, podcast Dik-Dik Bahagia Arif ini. Sekalian promosi ya. Ini Cikaracak podcast Dik-Dik Bahagia Arif. Nah, ini belum lama dikembangkan, jadi baru dikembangkan selama masa pandemi dan isinya baru rekaman-rekaman proses-proses perkuliahan, rekaman materi atau rekaman proses perkuliahan yang dilaksanakan secara langsung. Ini menggunakan Anchor ya, yang paling mudah kita gunakan dan bisa diputar di beberapa platform lain ya, termasuk Spotify. Nah, apa sebenarnya podcast itu? Ya, podcast berasal dari istilah iPod dan broadcasting, merujuk pada pembuatannya atau syndication file audio ya, ataupun video dan mempublikasikannya melalui internet. Jadi podcast ini memanfaatkan internet ya. Podcast bisa dihadirkan pada website maupun portal dan RSS, Really Simple Syndication, yang mendukung file audio. Ya. Kemudian Really Simple Syndication itu satu sistem sindikasi yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan update konten terbaru dari sebuah website secara otomatis. Oke, itu tentang podcastnya. Ada tiga
tiga jenis format podcast yang dapat Bapak Ibu kembangkan. Kalau kami tadi adalah jenis yang pertama, podcast yang audio podcast. Podcast yang isinya audio. Format ini merupakan tipe podcast yang paling populer karena file audio dikompresi dalam format digital MP3 sehingga bisa diputar melalui semua perangkat pemutar audio yang mendukung format MP3. Nah, ini yang kami kembangkan juga baru audio podcast. Ada juga enhanced podcast ini. Tidak hanya menghasilkan suara, ya, tetapi juga menghasilkan gambar file audio yang berjalan. Nah, kemudian yang ketiga, ini podcast yang lebih lanjut gitu. Nah, ini podcast yang lebih lengkap. Video podcast adalah video podcast yang menghasilkan file video yang kebanyakan dalam format MP4, ya. Nah, bagaimana ketiga jenis format podcast ini? Nah, kita lihat ini misalnya audio podcast yang saya coba kembangkan. Nah, tapi ketika itu dibawa ke ranah publik, itu yang masih menjadi persoalan. Naik haji berkali-kali, tapi begitu juga DPR ada potensi untuk korupsi, kalah. Jadi sudah dibawa ke ranah publik. Kecerdasan itu luntur. Nah, ini Bapak Ibu contoh audio podcast ya. Ini kebetulan rekaman saya waktu kuliah dengan Prof. Sapria di UPI. Nah, berikutnya ini enhanced podcast. Nah, ini coba kita dengarkan bersama. Dia lebih memilih indah tapi bohong daripada benar tapi pahit. Dan dimanfaatkan oleh laki-laki. Apa kata ngomong sebelum saya ada perempuan lain nggak masuk. Saya nggak marah kok kalau ada cerita aja. Nah, ini ceritanya. Kamu perempuan yang kelima. Langsung marah dia, nggak ngomong-ngomong. Rusak suasana. Kalau udah banyak akal namanya bukan laki-laki. Nah, marah ya. Saya sengaja berbohong untuk memuji engkau betul cinta. Ternyata engkau baik betul. Bapak Ibu, ini contoh dari enhanced podcast ya. Jadi ada ini suaranya, kemudian juga ada tayangan videonya. Nah, kemudian yang ini yang rame mungkin Bapak Ibu juga memahami ya. Video podcast yang terkenal, Close the Door Corbuzier podcast. You know what, gue baca berita-berita tentang lu di mana-mana dan kayaknya agak sial ya menjabat menteri. Sulit lah kalau disuruh pilih. Oke, jadi Bapak Ibu itulah kesehatan. 3 contoh bagaimana 3 format dari podcast yang bisa kita kembangkan gitu ya. Audio podcast, enhanced podcast, dan video podcast. Bapak Ibu, kami juga melihat beberapa podcast PPKN, baik itu pembelajaran PPKN ataupun kuliah PKN di perguruan tinggi. Ada Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen yang sudah mengembangkan podcast ini, baik yang audio ataupun yang video. Video podcast biasanya disimpan di YouTube ya. Dan sudah banyak ini Bapak Ibu dosen yang mengembangkan ini dengan menggunakan video. Misalkan di UPI, guru kami Profesor Dasim itu juga mengembangkan video pembelajaran. Berbagai materi-materi, terutama materi mata kuliah umum Pancasila dan Kewarganegaraan, itu disimpan di
channel YouTube-nya gitu ya, dan sangat menarik. Bukan hanya videonya yang menarik, tetapi juga uraiannya, ya, uraiannya yang menarik, dan ini bisa kita tiru gitu ya, Bapak Ibu dosen, bisa kita tiru, Bapak Ibu guru, bisa kita tiru untuk mengembangkan video podcast ini. Nah, kemudian, nah ini yang kami sampaikan tadi, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa podcast yang sudah dikembangkan oleh Bapak Ibu guru PPKN atau Bapak Ibu dosen PPKN, termasuk juga para mahasiswa PPKN. Saya coba searching di sini kata kuncinya PPKN, kemudian ketemulah. Ini PPKN UAD ya, kami kembangkan juga ada podcast PPKN UAD namanya Karsa Warga. Ini ada yang mengembangkan PPKN Asik ya, PPKN Asik. Kemudian ya macam-macam ini, PPKN Jiwa Raga Kami, Pak Hafiz, ini PPKN, dan seterusnya. Belajar PPKN bareng Bu Devi, dan seterusnya. Ini sudah cukup banyak. Tetapi ya ada yang sudah secara rutin mengisi kontennya, ada yang mungkin baru pertama saja, baru satu tayangan, gitu, satu konten, dan satu konten juga baru perkenalan, gitu ya. Tidak mengapa, nanti bisa dilanjutkan lebih luas lagi. Contoh lain ini masih podcast PPKN, ya. Ini ada PJJ mata pelajaran PPKN, walaupun gambarnya sedang di lapangan bulu tangkis mungkin ya, dan macam-macam podcast yang isinya adalah berkaitan dengan PPKN. Termasuk ini, Bapak Ibu, ini ada tugas PPKN ya. Tugas PPKN kelas 9 MIPA 3 ya. Jadi mungkin gurunya meminta siswa untuk membuat podcast ya. Kemudian berikutnya adalah ini juga masih ada kelas 10 MIPA, kemudian ini yang personal ya. Nah, ini tanah air kita bukan Tuhan, ini kebetulan mahasiswa kami ini diberikan tugas membaca satu artikel, kemudian menceritakan artikel itu menjadi podcast. Judulnya Tanah Air Kita Bukan Tuhan. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, podcast itu kan didengar, gitu ya, hanya didengar saja. Yang kalau apalagi yang dipilihnya adalah audio podcast, kan hanya didengar saja. Confucius misalnya menyebut apa yang saya dengar ya saya lupa gitu ya. Apa yang didengar itu akan lupa. Berbeda dengan apa yang dilihat atau dengan apa yang dikerjakan. Nah, bagaimana menyiasati itu ya agar tidak hanya didengar kemudian lupa, makanya dibuat podcast ini agar bisa didengar terus-menerus sehingga tidak lupa gitu ya. Tidak hanya sekilas, begitu di kelas kan mungkin hanya sekilas dan kanannya menjadi lupa. Begitu dimediakan, bisa diputar berulang-ulang, maka materi-materi atau obrolan di podcast itu bisa kita cerna maknanya. Nah, kami mengajukan podcast ini mengapa? Ini ada beberapa alasannya. Mengapa harus podcast? Ya, salah satunya melampaui batas ruang dan waktu. Ya, podcast diciptakan untuk dapat diunduh dan disimpan dalam perangkat komputer maupun mobile. Pemanfaatannya pun dapat didengarkan kapan saja dan di mana saja. Ya, saya sendiri biasa mendengarkan podcast saya itu atau podcast yang lain, misalkan menggunakan Google Podcast, menggunakan Anchor tadi, kemudian menggunakan Spotify gitu ya. Didengarkan di mana saja itu bisa. YouTube juga termasuk ya, video podcast juga bisa didengarkan kapan dan di mana saja. Dan ini memungkinkan penggunanya bisa bersamaan dengan melakukan aktivitas yang lain gitu ya. Sambil mendengarkan podcast, sambil mengerjakan tugas-tugas yang lain. Kemudian mengatasi keterbatasan pengalaman. Jika sebuah objek yang diinginkan tidak dapat ditemukan atau dialami secara langsung, maka objek sumber belajar
dapat dihadirkan. Misalnya tentang kebudayaan di luar daerah, musik, bunyi-bunyian atau suara, dan lain-lain itu bisa dihadirkan di podcast. Apalagi yang video podcast gitu ya, itu sangat menarik. Kemudian yang ketiga merupakan media pembelajaran yang efektif dan efisien. Efektif karena dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang variatif, perangkat pemutarnya sederhana dan mudah ditemukan, didengarkan di mana saja, kapan saja, bahkan bagi Bapak Ibu hadirin peserta yang multitasking ini serba bisa, dapat mendengarkan sambil melakukan aktivitas atau pekerjaan rumah yang lainnya. Jadi tidak harus secara serius mendengarkan podcast, tapi kita bisa sambil melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Efisien karena praktis dan ramah bandwidth ya Bapak Ibu, jadi tidak terlalu banyak memakan kuota ya. Putar di Spotify kan gratis gitu ya. Kita gunakan, apalagi kita gunakan Spotify gratis ya. Itu gratis. Google Podcast juga gratis. Berukuran kecil ya, sehingga meringankan proses pemutaran secara streaming langsung ataupun diunduh ya, di download itu juga mudah gitu ya, mudah kita manfaatkan. Kemudian agar lebih menarik, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen dalam membuat podcast, maka yang pertama adalah pilihlah konten-konten yang berbobot. Sesuai dengan kebutuhannya tentu saja Bapak Ibu. Kalau misalkan podcast itu kita buat untuk pembelajaran, ya tentu materi-materi pembelajaran. Ya, materi-materi pembelajaran. Kontennya konten yang berbobot. Kemudian koneksi otentik antara pembawa acara dengan pendengar. Jadi ini tantangannya ini Bapak Ibu, apalagi yang mengambil audio podcast. Tantangannya adalah kita itu merekam sendiri misalkan. Merekam sendiri materi-materi pembelajaran PPKN, tetapi rekaman kita itu ditujukan kepada para pendengar yang luas, dan bagaimana menghadirkan para pendengar itu ada koneksi dengan kita. Ini tantangannya. Jangan sampai hanya satu arah gitu ya. Tetapi kita seolah-olah sedang berdiskusi, sedang berdialog dengan audiens kita. Makanya banyak yang kemudian menyiasati daripada harus sendiri, ngomong sendiri, rekam sendiri, maka diundanglah gitu ya teman untuk menyusun podcast itu. 2 orang dipandu dengan cara dialog gitu ya. Tanya jawab itu akan lebih menarik gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah konten yang berkelanjutan. Nah, kami temukan misalkan di podcast PPKN yang tadi ditayangkan, 3 slide tadi, itu belum banyak yang secara berkelanjutan gitu ya. Misalkan baru satu tayangan atau satu konten, itu pun satu konten karena tugas misalkan gitu ya. Atau 2-3 konten. Nah, belum secara terus-menerus. Beda dengan Deddy Corbuzier tadi kan, setiap minggu dia mesti unggah konten baru gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru itu bisa seperti itu. Kita itu bisa memosisikan diri sebagai influencer dalam menyampaikan pesan-pesan kewarganegaraan, pesan-pesan kebangsaan. Asal jangan jadi buzzer saja ya. Kalau jadi influencer silakan. Kalau buzzer, karena konotasinya kalau sudah buzzer itu negatif. Jadi Bapak Ibu boleh menjadi influencer yang memberikan pengaruh kepada para siswa, masyarakat luas tentang pesan-pesan kebangsaan, pesan-pesan kewarganegaraan, nilai moral, Pancasila dan sebagainya. Nah, idealnya podcast tidak terlalu lama Bapak Ibu ya. Yang kami kembangkan memang karena rekaman dari kuliah 1 jam misalkan, kemudian dibuat podcast. Nah, yang ideal tuh nggak terlalu lama ya. Jangan terlalu lama. Karena kekuatan kita mendengar audio itu kan memang terbatas ya, konsentrasi kita maksudnya. Konsentrasi kita mendengarkan penjelasan di audio itu mungkin hanya 10-15 menit saja. Nah, saya temukan misalkan podcastnya Cak Nun. Cak Nun itu konsisten di antara 3 menit atau 7 menit, tapi isinya berbobot gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu guru melahirkan konten podcast
3 atau 7 menit ya, semacam kuliah 7 menit tapi isinya berbobot semua gitu ya. Kalau kata Helmi Yahya isinya daging semua gitu ya. Nah, tentu perlu latihan ya. Ada konten yang menarik, berbobot, berkelanjutan, dan yang kedua ini tantangannya eh, mengkoneksikan antara pembawa acara ya kita guru dengan pendengar. Pendengar itu bisa siswa, bisa masyarakat lain. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya potensi untuk konten podcast itu sangat luas. Lingkungan bagi para guru PPKN, dosen PKN, pemerhati PKN ini kan lingkungan itu salah satu sumber pembelajaran gitu ya. Salah satu sumber pembelajaran yang menarik. Potensi lingkungan fisik dan sosial sebagai sumber pembelajaran itu konten podcast. Nah, kami misalkan di Prodi itu mengembangkan salah satu tugas mahasiswa itu adalah silakan meliput ya, meliput lingkungan sekitar mau apapun gitu ya. Misalnya ada organisasi Karang Taruna di lingkungan sekitar mahasiswa, silakan diliput, laporkan dalam bentuk podcast. Karena itu sumber konten podcast. Anak-anak belajar, minta tanggapan bagaimana anak-anak belajar secara daring di rumah, masukkan di podcast dan sebagainya ya. Lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Atau ada tokoh masyarakat di lingkungan sekitar kita. Ya kita tanya-tanya berkaitan dengan kajian-kajian PPKN. Tentu bukan diminta untuk menjelaskan materi-materi PPKN ya, Bapak Ibu, tetapi diminta pengalaman-pengalaman mereka ya berkaitan dengan tema-tema tertentu, gitu ya. Baik, Bapak Ibu dan hadirin peserta webinar, ini yang terakhir tantangan bagi kita, bagi pendidik PPKN, COVID-19 telah mendorong perubahan pada setiap aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan pembelajaran ya. Kalau gaya hidup sudah pasti berubah. Kita katanya diminta untuk hidup pada tatanan dunia baru ya, tatanan tatanan new normal ya, normal baru. Kemana-mana kita harus terbiasa menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Nah, termasuk juga dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Para pendidik perlu mengakrabi TIK. Ini mau tidak mau ya. Kalau yang generasi-generasi muda, pendidik muda, saya kira selalu akrab dengan TIK ini. Tetapi para generasi baby boomers yang tidak biasa akrab dengan TIK ini kan perlu penyesuaian sedemikian rupa, ini ya. Kemudian perlu adanya digitalisasi, daring gitu ya, dan melatih bagaimana pembelajaran mandiri. Sebab mendengarkan podcast, melihat YouTube gitu ya, video-video lain tentang pembelajaran itu kan melatih bagaimana para siswa belajar secara mandiri dan itu harus ditumbuhkan. Kemudian di era digitalisasi, guru PKN perlu menyusun konten-konten yang dapat membangun karakter akhlak mulia. Jadi kita tidak lepas dari misi pembelajaran PPKN-nya. Bukan sebaliknya, ya. Bukan sebaliknya, jangan menjadi seperti YouTuber yang malah menyusun materi-materi itu konten-konten yang justru merendahkan akhlak mulia dan dapat diakses secara mudah. Ada atau tidak ada pandemi, seperti kami sampaikan di awal, podcast adalah salah satu media pembelajaran jarak jauh yang seharusnya disiapkan dengan baik. Baik podcast atau video pembelajaran ataupun yang lainnya harus kita siapkan dengan baik, ada atau tidak ada pandemi. Melalui podcast, guru bisa mengajak para siswa untuk membangun kreativitas dan penalaran. Bahkan mengajak siswanya menjadi podcaster dengan mengisi konten podcast. Bapak Ibu guru, ini tantangan, ajak siswanya nanti di Januari 2021 atau sekarang dalam masa pembelajaran daring, mengajak siswanya mengisi konten podcast kita, ya, dialog atau diskusi dengan siswa kita. Bisa pula ada kelompok podcaster dibuat di sekolah sebagai sebuah ekstrakurikuler layaknya studio radio ya.
Di beberapa sekolah, beberapa kampus sekarang sudah ada studio-studio podcast khusus ya yang menarik. Kemudian kelincahan sekolah dalam memanfaatkan teknologi digital dan mengembangkan aset digitalnya adalah gambaran sekolah di masa depan. Jadi ke depan sekolah itu ya harus akrab dengan teknologi digital, teknologi informasi dan komunikasi. Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Di sini ada pesan menarik dan ini juga pernah kami sampaikan di webinar sebelumnya. Ada kata-kata mutiara yang cukup menarik bagi kita, terutama Bapak Ibu dosen guru. Metode katanya lebih penting daripada materi ajar. At-thariqah ahamu minal madah. Metode lebih penting daripada materi ajar. Wal ustadu ahamu minat thariqah. Guru itu lebih penting daripada metode. Jadi metode lebih penting daripada materi. Materi apapun kalau metodenya bagus itu akan lebih menarik. Tetapi metode apapun kalau gurunya enggak bagus itu juga tidak menarik. Tetapi yang lebih penting lagi adalah jiwa guru. Waruhul ustad ahamu minal ustad. Jiwa guru, ruhnya guru ya, itu lebih penting daripada guru. Jadi Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu dosen, apapun metodenya, apapun materi ajarnya, apapun media pembelajaran yang kita kembangkan, kalau dalam diri kita tidak ada ruh, tidak ada jiwa guru, tidak ada jiwa pendidik, akan sangat sulit kita bisa berperan sebagai pendidik yang maksimal kepada para siswa peserta didik kita. Maka teruslah untuk mengasah jiwa guru kita semua. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.